Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Indonesia cerdas. Nah, teman-teman, kita akan coba melihat saja bagaimana sebuah postingan dari Bang Permadi Arya di akun Instagramnya, yaitu aktivitas permanen 2, ya kan? Dan di sini kita melihat ada gambar Ahok versus Anies Baswedan. Ya, jelas mereka ini adalah tokoh yang saya pikir pasti dikenal oleh semua orang, ya, khususnya di Indonesia, ya kan. Bagaimana tidak, di tahun 2017 yang lalu mereka ini bertarung di pilkada, ya, di pemilihan kepala daerah di ibu kota Jakarta, ya. Dan ya, kita memang melihat pada saat itu Ahok harus mengakui kekalahannya dari seorang Anies Baswedan dengan pasangannya pada saat itu. Walaupun memang kita melihat ada hal-hal yang janggal, teman-temannya, yang akhirnya kemudian Anies Baswedan dengan pasangannya yang menjadi pemenang di Pilkada DKI Jakarta pada saat itu. Nah, ada sebuah postingan dari Bang Permadi Arya ini, dia caption, ya, guys, dapat info katanya Ahok bakal rematch lawan Anies di Pilkada daerah khusus ibu kota pada November yang akan datang, ya. Polling pagi dong, ya. Menurut kalian rematch ini bakal menang siapa? Monggo diklik pollingnya. Oke. Nah, jadi teman-teman, menurut berita yang didapatkan dari oleh Bang Permadi Arya, katanya kalau di pilkada nanti di bulan 11 akan terjadi lagi perlawanan, ya, antara Ahok dengan pasangannya melawan Anies Baswedan dengan pasangannya. Kemudian ditanyakan oleh Bang Permadi Arya, kira-kira kalau misalnya ini akan terjadi nantinya di bulan 11 di pilkada, kira-kira siapa yang menjadi pemenangnya? Apakah Ahok dengan pasangannya atau malah Anies lagi-lagi yang menang bersama dengan pasangannya, ya kan? Nanti kita akan coba melihat saja, ya, teman-temannya. Teman-teman juga bisa memberikan komentarnya, dan tentunya di sini saya akan membacakan beberapa komentar yang ada. Kira-kira siapa sih, ya, menurut mereka yang akan memenangi pilkada, ya, jikalau memang ada Ahok dengan pasangannya dan juga ada Anies dengan pasangannya di daerah khusus ibu kota Jakarta, ya. Kita akan coba melihat saja. Ada dari Wulandari, gua muslim lebih seret Ahok. Oke, ya. Ini dari Wulandari, teman-temannya. Dia lebih condong ke Ahok. Lalu kemudian ada dari Hari 08, asal Ahok nggak blunder lagi, Ahok pasti menang. Oke, memang blundernya itu, teman-temannya, soal ayat yang kemudian dianggap menjadi sebuah penistaan agama, dan Ahok, ya, masuk bui, ya. Ada dari Enrico, ya, sistem manual tombol Pak Ahok gubernur. Oke. Ada dari Christian Tigan, sayangnya pengikut Bang Permadi tidak sampai 80% orang DKI. Iya, ya kan, jadi sepertinya mungkin lebih banyak yang ke Anies kali, ya. Lalu kemudian ada dari Gamaliel Sibarani, meski aku pro Ahok, tapi sepertinya Anies masih menang. Oke, ya, Jakarta dan Indonesia masih belum matang untuk memilih saat ini berpolitik, ya. Mungkin 2045 warga Indonesia matang dalam berpolitik, memilih tanpa melihat identitas sara. Oke, di sini dikatakan dari Gamaliel, memang dia ini pro ke Ahok, tapi kayaknya dia bilang kayaknya Ahok nggak bisa menang deh, ya. Anies mungkin yang kembali menjadi pemenang. Karena kenapa? Karena menurut dia kalau Jakarta dan Indonesia saat ini masih belum paham soal bagaimana untuk memilih, ya, pemimpin di daerah-daerah tertentu dan juga di Indonesia tentunya. Katanya nanti mungkin tahun 2045 baru ada kematangan begitu, ya. Artinya intinya nanti di pilkada maka yang memenangkan itu adalah Anies dengan pasangannya menurut dia, ya. Lalu ada Halilintar, ya, gas Pak Ahok, ya, kami mendukungmu. Oke, ada dari Jam Sitinjak, kalau yang pakai kacamata menang berarti masyarakat Jakarta enggak belajar dari masa lalu. Ya, ya, artinya kalau Anies Baswedan yang menang maka berarti orang-orang Jakarta, ya, atau masyarakat Jakarta belum belajar dari masa lalu, ya. Oke.
Padahal kita harus belajar dari masa lalu teman-teman, itu sebagai pembelajaran buat kita ya. Jadi artinya apa yang terjadi selama kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan ya di DKI Jakarta ya, itu seharusnya bisa menjadi sebuah bagaimana tolak ukur bagi masyarakat Jakarta untuk bisa memilih pemimpin yang lebih baik lagi ke depan tentunya ya. Ada dari Sayang Miko Salim, aduh ya, sangat tidak bisa disandingkan. Yang satu mulutnya kasar, bahasanya kasar, tapi hatinya sangat tulus dan kerjanya tidak bisa diragukan. Keren ya. Yang satu mulutnya halus, pintar, berpantun dan berkosakata, tapi pekerja hanya Tuhan yang tahu. Oke ya teman-teman, dia bilang di sini dari Sayang Miko Salim, memang ini nggak bisa disandingkan teman-teman ya. Kenapa? Karena Pak Ahok katanya memang dia kasar ya. Artinya sebenarnya bukan kasar, lebih kepada tegas gitu ya. Kata-katanya tegas, tapi sebenarnya hatinya baik ya, tulus, ikhlas. Dan soal pekerjaan dikatakan tidak diragukan lagi. Sedangkan yang satu lagi ya, dia kata-katanya manis, kata-katanya halus ya, mengena begitu, istilahnya orang bisa mungkin senang sama dia, tapi masalah pekerjaan ya hanya Tuhan yang tahu, kata Sayang Miko Salim. Oke. Lalu ada dari Joy Jeffrey Rompis, masih pagi aja Ahok 96%. Oke, keren sekali ya ini prediksinya teman-teman, 96% loh. Ada dari Kenny Notes ya, jangankan gubernur, dia capres juga gue pasti pilih Ahok. Keren. Kira-kira Ahok bisa mencalonkan lagi ya? Karena ada yang bilang nggak bisa karena udah pernah masuk buik gitu teman-teman. Ada dari Pinkan Wauran, Ahok pasti menang. Oke, dari Tom, Pak Ahok lah jauh lebih bisa kerja. Keren. Lena Wardojo, BTP, Basuki Cahayapurnama. Oke. Ada dari Halo 29 April, Basuki ya atau BTP, Pak tolong jangan sampai kena kasus blunder lagi ya. Soalnya saya masih di garis pendukung Bapak. Hati-hati lawan Bapak, orangnya manipulatif. Oke, kayak HEA Mas aja ya kan. Karena memang orang-orang itu sih sama ya, mereka suka manipulasi, mereka suka melakukan propaganda ya. Ada juga dari Anam Budi Lestari, Ahok lah yang udah pasti nyata bagus dan gak korupsi sewaktu jadi gubernur DKI dan akan kembali terpilih menjadi gubernur DKI, insya Allah, amin. Oke ya, jadi ini dari Ana lebih condong ke Ahok ya. Ada dari Oke S192, maaf nih bang, saya warga Jakarta Selatan dan akan mendukung Ahok, tapi untuk DKI 1 kayaknya Anies yang menang, susah bang di DKI. Tahu sendiri ya kan. Oke, waduh, ini orang Jakarta Selatan teman-temannya udah tahu ya bagaimana keadaan masyarakat Jakarta saat ini. Ya memang dia mendukung Ahok, tapi kayaknya si Anies yang menjadi pemenang katanya ya, menurut dia teman-teman. Ada juga komentar dari Insta Firman, saya pendukung Ahok ya, tapi realistis aja, kayaknya mayoritas warga Jakarta bakal memilih Anies, apalagi Anies didukung PKS sebagai pemenang legislatif di DKI Jakarta. Mayoritas warga Jakarta belum dewasa dalam berpolitik dan gak belajar dari masa lalu dan dari Depok. Kasihan ya, padahal Jakarta itu kan ibu kota Indonesia teman-teman ya, tapi kok bisa begitu ya pemahaman mereka ya. Ya udah dah ya, kita tunggu aja nantinya bagaimana. Oke, ada dari AG91, tombol Ahok ya. Cuman Ahok yang berani mengatakan konsep pembuktian terbalik harta pejabat ya. Pejabat yang mau menjabat harus berani diperiksa hartanya sebelum dan sesudah menjabat. Ya, ini meliputi pajak yang ia bayar, gaya hidup dan lain-lain sebagainya. Kita akan coba lihat lagi. Ini dia paling terakhir ya, dari Sarif Ricardo Nababan. Tinggal kita berbeda Jakarta saat dipimpin Pak Ahok dan Pak Anies. Sebenarnya Pak Ahok jauh lebih baik dari Pak Anies. Saat Pak Ahok memimpin Jakarta, kami para kontraktor tidak berani make up anggaran. Semuanya serba transparan, jujur, untuk kemajuan Jakarta lebih layak Pak Ahok. Oke, teman-teman, jadi kalau saya melihat dari apa yang sudah dituliskan oleh beberapa
netizen ya, followernya Bang Permadi Arya di sini, mereka rata-rata memang mendukung Pak Ahok, mengatakan kalau Pak Ahok lebih baik daripada Pak Anies Baswedan. Ya, soal bagaimana pekerjaan yang dilakukan oleh Pak Ahok selama menjadi gubernur di DKI Jakarta itu bagus ya, dan menurut mereka memang Ahok ini layak untuk menjadi seorang pemimpin termasuk di DKI Jakarta. Ya, hanya saja mereka berbicara ya, atau mengatakan apa adanya sesuai dengan apa yang ada di lapangan begitu teman-teman ya. Sekalipun mereka memilih Ahok atau mendukung Ahok menjadi seorang gubernur di DKI Jakarta nantinya di pilkada tentunya, maka mereka harus mengatakan dengan apa adanya kalau Ahok bisa saja menjadi kalah gitu teman-teman ya, dan Anies kembali menjadi pemenang. Kenapa? Karena mereka katakan kalau saat ini masyarakat Jakarta masih belum mengerti ya untuk memilih siapa pemimpin yang terbaik ya untuk masa depan DKI Jakarta. Ya, apalagi ada beberapa hal yang disampaikan termasuk soal politik yang sedemikian rupa begitu digodok teman-temannya, sehingga terjadilah ya bisa saja terjadi seperti apa yang terjadi pada tahun 2017 yang lalu, sekalipun mungkin tidak persis sama dengan apa yang terjadi pada saat itu ya, tetapi akhirnya mereka mengatakan ya mayoritas bahwa bisa jadi menang Anies di pilkada DKI Jakarta lagi jika Ahok melawan dia dengan pasangannya. Teman-teman, bagaimana komentarnya? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar di bawah ini. Dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Indonesia cerdas.